Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pagi ini dipertemukan, dan sebelumnya tadi Ustadz Dadang ya. Saya setiap Sabtu minggu pertama dan ketiga itu ada acara dulu. Jadi memang agak siang sininya. Makanya diisi dulu oleh, kalau minggu pertama Ustadz Abur ya, Ustadz Abur Robani. Minggu ketiga Ustadz Dadang ya, gitu. Supaya variasi Ustadz. Makanan juga kan kalau lotek deh bosen kan gitu. Nah, jadi anggaplah Ustadz Dadang kurupukna gitu, saya loteknya gitu. Atau saya kurupuk, Ustadz Dadang lotek. Maksudnya kalau makanan mah biar ada variasi gitu. Terus saya ge ameh teu bosan we ningali Anda terus atuh. Oke. Ya. Oke, Kang Dea, kita mulai saja. Baik, kita pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, insya Allah akhir tahun ini saya mau menikah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah jadi doa buat saya ya. Ya. Tapi ini bukan saya. Hati saya sudah percaya dengan dia, walaupun pernah disakiti. Namun bibi saya cerita, kalau untuk menikah itu tidak mudah, banyak rintangannya. Saya diajak menemui seorang ustadz. Katanya saya harus diobati agar jadi menikah dan calon suami tidak berpindah ke lain hati dan bisa setia. Ya. Karena katanya tidak jarang pas mau menikah ternyata calon suami kabur. Apakah kalau mau menikah harus seperti itu? Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ya. Tergantung diobatan apa gitu ya. Misalnya obat karena fisik ya obati. Tapi kalau obatnya kaitannya dengan bisi nggak jadi nikah, jadi perlu dievaluasi. Misalnya Anda hapur, ya. Hapur tahu Bu? Apa? Panu. Ya, supaya calon suami Anda nggak kabur, obati dulu panunya, ya, supaya dia nggak kecewa. Udah nikah teh, ternyata Anda panu sembuh itu. Roromehen sok omean heula. Nah, kalau yang bersifat fisik diobati iya, dan kalau saya termasuk yang berpendapat kalau menikah itu konsultasi kesehatan ke dokter, menurut saya itu tidak ada di agama, tapi memang perlu untuk kesehatan berdua. Gitu. Itu mah memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpikiran modern sih sebenarnya. Swear. Di negara maju, menurut saya di negara maju itu betul. Misalnya gini, saya punya calon ya. Siapa tahu ada penyakit yang itu harus diobati dulu sebelum nikah. Calon istri saya diobati dulu, saya juga diobati. Jadi udah nikah itu saya bersih, maksud bersih itu saya sehat, dia sehat, anak kami sehat, gitu loh. Makanya ini mah untuk orang-orang yang berpikiran modern dan futuristik. Kan kieu kumaha Allah we. Nah aya gitu teh naon. Enggak apa-apa, itu juga enggak apa-apa. Tapi andai nih ya. Terus kalau misalnya itu harus ada kesepakatan. Ini mah aku bukan meragukan kamu, kamu juga tidak meragukan saya. Kita periksa ke dokter supaya nanti anak kita sehat. Aku sehat, kamu sehat, anak kita sehat. Dosa enggak sih gitu? Enggak apa-apa. Kalau menurut saya sih, tapi memang itu mah hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang apa? Berpikiran menikah rudet cenah kumaha. Ya memang sih memang gitu ya. Makanya saya katakan tidak semua orang sependapat. Tapi menurut saya itu lifestyle, gaya hidup yang sehat sebenarnya begitu. Bahkan Anda sebelum menikah bisa datang ke dokter kandungan, sudah bercerita. Anda mau merencanakan mau punya anak, langsung punya anak, apa nanti ditangguhkan dulu 6 bulan atau setahun untuk beradaptasi, untuk happy-happy dulu berdua, menurut saya nggak masalah. Misalnya Anda dengan calon datang ke dokter kandungan, dok,
1 bulan lagi saya mau nikah gitu. Nah saya berencana sih kalau nikah tuh nggak punya anak dulu selama 6 bulan. Saya pengen happy dulu aja sama istri. Kabayang tuh karena nikah terus hamil ngurus budak gitu. Terus body langsung rusak, ya kan? Maksud saya, salah nggak sih kalau kemudian kita membuat planning? Oh kata dokter teh, oke jadi mau punya anaknya kapan? Ya kalau bisa setahun dulu lah, ini di planning gitu. Terus ketika mau punya anak, itu benar-benar si suaminya benar-benar sehat, istrinya sehat, ya. Kandungan kualitasnya bagus, segala macamnya bagus, diprogram. Menurut saya itu salah satu upaya untuk melahirkan generasi yang lebih baik, kan kudu diikhtiarkan atuh. Kan katanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubah, artinya ada ikhtiar kita gitu loh. Betul enggak? Nah, itu yang benar. Adapun yang tadi saya lihat ada unsur-unsur yang tidak perlu kita lakukan, misalnya diobati apa tadi ya, diruqyah. Ya, terus apalagi supaya suami tidak kabur, nih bahasa calon suami Anda terkabur. Ya, kalau udah jodoh, dengar nih. Dengar. Kalau saya yakin-yakinnya jodoh itu memang ada garisnya. Saya yakin. Kenapa? Banyak orang yang deket sama seseorang bisa 9 tahun. Sebut sajalah bahasa orang sekarang pacaran 8 tahun. Terjadi nikah. Ada yang gitu? Di dia ge aya kasus. Mun ditunjuk maka tingali langsung. Tapi ada yang baru ketemu 3 bulan nikah. Jadi karena memang garis takdir jodohnya itu. Gitu loh, Bu. Ya. Saya punya temennya, mereka itu suka sama suka, tapi orang tua perempuan nggak setuju. Orang tua perempuan nggak setuju. Lalu teman saya duka putus asa, duka memang sakola, ya. Terus saya sakola ke Australia. Iya teh duka putus asa, dia teh duka emang hayang sakola. Si sebut saja pacarnya, ada dalam Islam itu istilah pacarnya nikah. Ente Bu, itu di Australia, maksudnya di Depok, Bu, di Depok. Nah, itu di Australia, di Depok. Nah, yang ke Australia mah teman sayanya. Jadi karena orang tuanya nggak setuju, disuruh pisah, akhirnya anaknya nurut. Nah, teman saya sekolah ke Australia, ya, di Melbourne, sekolah ke Australia. Itu yang saya katakan, entah dia sekolah ke Australia itu benar sekolah atau dia lari dari penderitaan. Nah, saya nggak tahu ya, masa saya harus sedetil itu nanya. Nggak, saya lagi menunjukkan saya yakin jodoh itu ada takdir. Ya, ini kejadiannya itu. Dah, si perempuannya nikah, ya. Tahukah? Begitu teman saya S2 selesai, dia nggak pulang ke Indonesia, ambil S3. Itu ketika di Australia itu dikenalin itu ini nggak ada yang klop, nggak ada yang cocok, ya begitu. Ah, ketika pulang dari Australia selesai S3, ditakdirkan di pesawat tuh ketemu dengan mantannya. Sabara tahun tuh 2, 4, hampir 7 tahun dia nggak ketemu. Ya. Nah ternyata dipertemukan si mantannya itu, mantan pacarnya itu kan setahu dia udah nikah segala macam. Ternyata mereka udah bercerai, punya anak 1, punya bercerai. Apa yang terjadi? Sekarang setelah itu tuh akhirnya nikah dengan teman saya itu. Dan setelah nikah dengan teman saya, ya fine-fine aja sampai sekarang. Kalau saya yakin jodoh itu ada garisnya, takdirnya. Dan berenang teman saya ditakdirkan kudu berjodoh ke perempuan itu, sekalipun ya diselingi dulu lah oleh yang lain. Emang sih rada rugi seetik, tapi dari kunyaah malah nggak masalah. Ya. Tapi karena garis jodohnya gitu Pak, jadi kalau saya gini, sekalipun Anda berusaha ingin nikah sama dia,
Tapi kalau nggak ada jalan takdirnya nggak akan. Ya. Tapi kalau ada jalan takdirnya, walaupun terhalang, memang terhalang nanti rada nggak enak sih, nggak masalah ya. Tapi tetap nggak jodoh gitu. Nah itu. Oleh sebab itu nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak ada istilah bisi lari. Kalau memang bukan jodoh, nah najan di borgol ya, awas ya tong lari. Nggak akan jadi nikah tuh. Kalaupun, nah tapi kalau udah takdirnya jadi gitu, ya jadi. Banyaklah kasus orang deket sekian tahun nggak jadi. Tapi justru dengan yang baru ketemu jadi. Ini kabar gembira juga bagi teteh atau akang yang belum menikah. Kemarin saya khutbah nikah, bukan kemarin sih, sebelum haji. Yang nikahnya usia 51 tahun. Ya. Yang perempuannya 47 tahun. Cowoknya 51, perempuannya 47 tahun. Berarti si perempuannya teh seusia saya. Saya khutbah nikah. Ya. Di situ di Bio Farma di masjid di situ. Ya. Gitu. Kabayang tuh usia 57 nikah usia 47 dengan laki-laki. Tahukah ternyata mereka itu memang lambat menikah. Tapi ternyata mereka itu adik kelas satu sekolah waktu SMA. Jadi mereka sudah sampai pada titik jeung itu teu cocok, jeung ieu teu cocok, jeung itu teu cocok. Baru ketemu usia 47, bayangkeun. Kabayang teh tah jodoh mah kitu, bener enggak? Ya, mun ceuk urang mah nya atuh tiba heula atuh. Mun ceuk urangnya tiba heula. Ternyata mereka itu diam-diam saling menyuka. Gitu, diam-diam saling menyuka. Ya. Tapi ya udah. Tapi aku Allah ditakdirkeun kudu jodoh walaupun harus sabaraha puluh tahun tah. Nunggu teh. 30 tahun. Itulah jodoh. Makanya saya yakin jodoh mah takdir. Itu sebabnya ibu jangan menyesal dengan jodoh ibu sekarang. Wah, enggak parah. Salah pilih, nggak boleh gitu. Ya, bapak ge sama, tong seserian. Bapak ge sama. Ya, bapak bilang ini ke babaturan teh, salah pilih orang. Ya, pacar aku mah dulu gelis. Pamajikan orang butut. Nah, aya nu kitu. Nggak boleh gitu, bapak, awas. Aya. Tapi memang begitu, Bu. Ada yang kalau waktu punya pacar mah karasep wae. Kasep. Waktu pacar SMP geus bogohan eta budak teh. Kasep atuh si pacarna teh. SMA kasep pacarna teh. Bukan hanya kasep, anak orang kaya selalu begitu, ganteng anak orang kaya, ganteng anak, sampai teman-temannya nganggap dia teh matre aja. Bukan hanya matre, selera tinggi. Kan aya nu matre tapi selera rendah aya. Matre bae butut ge nu penting mobilna alus, tah kan eta mah matre selera rendah. Ieu mah matre selera tinggi, ya. Cowokna kudu kasep, tapi beunghar. Bu, bener eta mah. Dari mulai SMP, SMA, kuliah, kabogohna teh selalu bermobil kasep. Pas suaminya ya nikah, udah mah miskin butut. Serius loh, Bu. Aku cerita bukan ngarang ini. Ini kenyataan. Ya. Sampai orang bilang, hari mana itu salah, cenah nih, itu salah titinggalian, cenah gitu. Mana teh juga disihir sih cenah. Gitu. Ya, jadi karena apa? Kita sebagai saudara tuh tahu dari mulai ini tuh selalu orangnya teh keren-keren, Bu. Cowoknya selalu kasep, beunghar, selalu kaya gitu. Nikah dah mending ari butut tapi beunghar mah nya berarti materenya. Iya mah miskin butut gitu. Itu seluruh keburukan ada pada dia.
Teman-teman, saya tidak bermaksud menistakan siapapun. Saya ingin bercerita, Anda harus percaya jodoh itu memang ada garis takdir. Anda harus percaya itu. Terserah. Ya, Anda bilang, gini, terserah jodoh itu ada garis takdir. Itu dari yang saya amati. Ya, itu yang saya amati. Jodoh itu ada garis takdir. Makanya sebutut apapun suami ibu, itu garis takdirnya. Secantik apapun istri bapak, itu garis takdirnya. Ya. Makanya jodoh mah tidak selamanya matching. Aya nu suaminya kasep, istrinya gelis, matching kan? Aya nu butut dua nana, matching juga. Matching juga. Tapi aya oge asa teu nyambung. Asa teu nyambung Gusti ya Allah. Istrina meuni jangkung, bodas, gelis ya juga ini apa? Model anu luar negeri teh, bukan model dalam negeri. Suamina ya Allah. Saya gitu tega nyebutkeun ngagambarkeun ana oge. Itulah apa? Takdir ya. Udah, pokoknya gitu. Itu sebabnya apa? Kalau kau mencintai sesuatu, jangan terlalu cinta. Boleh jadi apa yang kau cinta berubah menjadi sesuatu yang kau benci. Kalau kau membenci sesuatu, jangan terlalu benci. Boleh jadi apa yang kau benci berubah menjadi sesuatu yang kau cinta. Jadi kalau Anda belum nikah, gak suka sama seseorang, jangan terlalu gak suka, biasa aja. Ya. Eta si Fulan suka sama kamu. Sorry, urang mah embung, kanu kumisan embung. Gitu. Urang mah tersep kumisna badag gitu. Amit-amit embung, urang mah embung, enggak mau, aku mah enggak mau. Enggak mungkin aku punya suami berkumis badag gitu. Aku mah ningalannya ge linu, tahu enggak? Bu. Enggak boleh gitu. Tahu enggak? Boleh jadi garis takdir dia teh nu kumisan badag. So, kalau misalnya si Fulan suka sama kamu, ya aku masih pikir-pikir deh, gitu kan enak dengernya ya. Aku masih pikir-pikir deh, cari jodoh teh atau nggak kayak cari sepatu, asal cocok nomor atau cocok harga, ya kan? Hari jodoh mah dah tuh. Anda teh ngomongnya teh santun, ya cari yang cocok lah. Aku belum srek, dah gitu. Tunjukin ini, ya nanti belum srek. Jadi jangan sambil menghina. Jelema eta. Suruh mikir tuh. Kan gitu. Emang gue suka sama orang kayak gitu? Ya, kurus kayak kering gitu, tulang ungkul, ya kan gitu. Rambut gondrong, ya kan gitu. Sepatu nomor 24. Ibu nggak boleh ngahina gitu. Ibu katakan, Akang juga sama, Bapak juga sama begitu. Ya, Bu, saya punya temennya, dia mah tersep ke laki-laki dalam profesi tertentu. Kan Ainu tersep profesi tertentu, ya. Dia nggak suka dengan profesi tertentu. Saya nggak mau menyebutkan profesi apa, pokoknya tersep. Ya. Misalnya, orang mah embung nikah ka ustad, sok loba anak, misalnya kan gitu. Bener tuh. Bener, dia pikir semua ustad begitu. Ada yang anak dikit. Orang mah embung, nikah ka ustad, loba anak. Rudet orang. Bu, ayeuna teh da nikahna teh ka ustad. Anakna teh 8. Itu nggak boleh gitu. Ya kalau misalnya ya udah ditakdirkan dapat ustadz nanti nu anaknya seneng punya anak banyak gitu. 8 ya. Padahal dulu loba anak. Bener manehna kejadian. Mun ka mamana teh rudek nih kalau nempel ka ditu ngakait ka ditu. Wah. Nu ieu di anak nu digendong di dia hareup hiji tukang hiji. Gendong. Ayo sini. Sama Umi sini. Ayah, abah ini. Saya cuma lihat teh sok sia. Rasakeun sia.
Gitu. Jadi Bu, kita nggak boleh membenci apapun. Aku mah pokoknya nggak mau punya suami TNI, nggak boleh. Ayah yang akhirnya mah TNI. Iya. Aku mah nggak mau punya suami yang kumisna badag. Ya jadi badag. Kan gitu. Tahu, Bu, Pak, dengar gitu. Pak, nggak boleh pokoknya mah. Balik ke yang tadi. Jadi sebenarnya inti pesan saya dan Anda semua harus yakin jodoh itu ada garis takdirnya. Tuh. Dan Anda tahu takdir itu kadang-kadang unreasonable, unpredictable. Gak bisa dirasionalisasi dan tidak bisa diprediksi. Gak bisa dirasionalisasi. Ya. Dan tidak bisa diprediksi. Gak bisa. Itu takdir. Tuh. Takdir itu biasanya dia di luar prediksi dan di luar logika kita. Tapi bisa terjadi. Nah itu takdir. Kurang lebih lah. Gitu ya. Ya Kang Dea. Satu lagi deh nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bekerja di Mongolia dan istri saya tinggal bersama orang tuanya di rumah orang tua di Bandung. Di mana? Di Mongol. Iya, bekerjanya di Mongolia dan istrinya. Berarti dia pakai ini ya, streaming ya dengarnya ya. Dan istri saya tinggal bersama orang tuanya di rumah orang tuanya di Bandung. Saya punya rumah tinggal di Bekasi yang tidak ditempati dan masih kredit 7 tahun lagi. Saya juga punya rumah tinggal di Bandung, pemberian mertua dan sekarang dikontrakan. Pertanyaannya, apakah saya harus membayar zakat untuk kedua rumah tersebut? Kalau iya, bagaimana perhitungannya? Kemudian saya menyisihkan 2,5% dari penghasilan saya tiap bulan untuk zakat penghasilan. Pertanyaannya adalah, kalau dari sisa penghasilan itu ditabung dan telah lebih dari nisab dan telah lebih dari setahun, haruskah saya membayar zakat lagi dari tabungan saya ini? Terima kasih. Oke, pertama, rumah yang dikontrakan itu dikeluarkan zakatnya 2,5% dari uang kontrakannya. Karena itu jadi lahan penghasilan rutin. Paham? Misalnya Anda punya rumah dikontrakan ya, 1 tahun 15 juta. Nah, keluarin 2,5% dari 15 juta. Boleh juga dari 15 juta itu boleh jadi dipakai 5 juta untuk ngecat, untuk perbaikan. Maka keluarkan dari sisa setelah itu rumah diperbaiki. Sebut saja tinggal 10 juta, keluarin 2,5% dari 10 juta. Ini karena menjadi sumber penghasilan rutin. Ya, oke. Rumah yang masih dicicil, ya, sekalipun tidak ditempati, tidak kena zakat. Karena zakat itu baru keluar kalau al-milku tam, kepemilikan utuh, sempurna. Ini kan can utuh, kakare 3 tahun mayar. Masih 7 tahun deh, perjalanan masih jauh, 7 tahun. Jadi yang masih dicicil itu kan gini, syarat zakat apa? Al-milku tam, kepemilikan utuh, penuh. Nah sekarang kalau rumah masih cicil, belum penuh. Gitu. Ya, oke, paham? Jadi yang cicil belum kena zakat. Sekalipun itu digunakan untuk dikontrakan. Tadi dikontrakan, dikosongkan? Dikosongkan, ya. Apalagi dikosongkan, itu nggak kena karena belum jadi kepemilikan penuh ya. Nah lalu uang penghasilan itu sudah betul Anda keluarin 2,5%. Lalu dari penghasilan itu dikumpulkan, ditabung. Kalau sudah nyampe nisab sama dengan 85 gram emas, maka itu kena yang namanya harta simpanan. Itu namanya zakat simpanan setahun sekali. Tapi kalau yang terkumpul itu sudah setaraf dengan 50 gram emas. Ya, 50 gram 85. Saya bilang tadi berapa yang pertama? 85, salah ngomong. Ya, 85 gram tuh berapa Bu ya? Nah, udah lama saya nggak jualan emas. Seberapa? 85 gram teh sekitar berapa? 1 gram berapa sih Bu sekarang? Ya, pokoknya mah gitulah daripada hese ngitungnya 85 gram kali harga emas sekarang. Nah, kalau tabungan Anda belum segitu, belum kena. Tapi kalau sudah segitu dan berusia setahun, kudu ditunggu setahun dulu.
Kalau sebelum setahun gugur, maka dari nol lagi. Contoh. Pastikan dulu deh biar konkret. 85 gram emas itu sekitar berapa saya? 36 juta. Oke? Nah, betul kurang lebih lah ya misalnya. 35 juta misalnya. Jadi kalau saya punya tabungan 35 juta hari ini, bukan berarti hari ini saya keluarkan zakat. Tunggu setahun. Nah, baru kena zakat. Tahun depan tabungan saya bukan 35, udah 70. Keluarannya dari 70 bukan 75. Tahun depannya lagi tabungan saya udah 100 juta. Keluarin 2,5% dari 100 juta gitu loh. Itu kalau tabungan kita bertambah. Tapi mungkin tabungan kita berkurang. Sekarang saya 35 juta November ini ya. Dapat nisab kena nisab. Maret 2014 teh kapake ya. 34 juta setengah. Jadi tinggal sabaraha. Ti nol deui. Saya ngumpulin lagi. Agustus saya dapat 35 juta. Nah, ti Agustus dihitung lagi. Desember kepake ya. 20 juta, jadi tinggal 15 juta, gugur lagi, gitu aja. Paham nggak? Nah, jadi perlu ditunggu setahun tuh kayak gitu. Itu cara ngitungnya. Gampang sih cara ngitung, matematika kelas rendah itu mah. Ngitung gitu mah iya atau kelas rendahan. Itu kudu matematika nu nilainya 3 ge bisa ngitung itu. Apalagi Anda kan rata-rata matematikanya bagus ya. Ya. Itu aja ya perannya. Oke. Rekan-rekan itu saja dulu, kita break dulu ya.